Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Tantina Haryati SEMAKS dan Ibu Meilenia Rahmasalisa SAKMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas D akan mempresentasikan bab 11 tentang Depreciation, Impairments, and Depletion. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu yang pertama Kurota Ayuni Aulia Asari dengan NPM 259, Sheila Zanira Amalia dengan NPM 261, Dini Salsa Ramadhani NPM 264, Zarwanda Isnaini Hidayah NPM 270, Farantika Maulani NPM 288, Reva Syazra Falia NPM 289, Zafiratus Azahra NPM 290, dan Devlin Lufi Alfisya Azahra NPM 291. Penyusutan metode alokasi biaya. Penyusutan atau depresiasi sendiri adalah proses alokasi biaya aset tetap secara sistematis selama masa manfaatnya, bukan penilaian ulang nilai aset. Nah, tujuan utamanya sendiri adalah agar biaya sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan aset tersebut. Misalnya seperti mesin yang digunakan selama 5 tahun, maka biayanya dibagi selama 5 tahun juga. Nah, terdapat faktor-faktor penyusutan. Dalam penyusutan sendiri terdapat faktor utamanya, yakni yang pertama di biaya perolehan atau harga beli aset, yang kedua nilai sisa atau nilai saat aset sudah tidak dipakai, yang ketiga masa manfaat, ini berupa lama aset digunakan, dan yang terakhir ada metode penyusutan. Ini merupakan cara menghitung beban setiap tahunnya. Dan selain itu, aset bisa menyusut karena beberapa faktor. Yang pertama ada faktor fisik berupa aus ataupun rusak. Lalu yang kedua ada faktor ekonomi, yakni ketinggalan teknologi atau usang. Selanjutnya ada metode penyusutan. Yang pertama ada metode aktivitas atau unit produksi. Metode ini dihitung berdasarkan penggunaan atau output aset. Dan rumusnya yakni biaya dikurangi nilai sisa dikalikan aktivitas periode dibagikan total aktivitasnya. Metode ini cocok untuk aset yang manfaatnya tergantung pada produksi, dan kelemahan dari metode ini adalah sulit mengestimasi total aktivitas. Yang kedua ada metode garis lurus. Metode ini dihitung berdasarkan beban penyusutan yang sama setiap periode berdasarkan waktu penggunaannya. Dan rumusnya sendiri adalah biaya dikurangi nilai sisa dibagikan dengan masa manfaatnya. Kelebihan dari metode ini adalah sederhana dan paling umum digunakan oleh perusahaan. Namun kelemahan dari metode ini adalah asumsi manfaat asetnya selalu sama setiap tahunnya. Yang tiga ini ada metode pengurangan beban. Pada metode ini memberikan biaya penyusutan yang lebih tinggi pada periode awal tahun dan biaya yang lebih rendah pada periode selanjutnya. Nah, umumnya perusahaan menggunakan salah satu dari dua metode penggunaan biaya menurun, yang diantaranya yang pertama ada jumlah angka tahun. Metode ini tuh berdasarkan praktis umur aset dan juga beban menurun setiap tahunnya. Yang kedua ada saldo menurun atau DOP declining. Ini menggunakan tarif tetap pada nilai buku dan tidak langsung memperhitungkan nilai sisanya. Di slide ini saya akan menjelaskan dua pembahasan subbab. Kita mulai dari pembahasan subbab yang pertama, yaitu komponen penyusutan IFRS. Dimulai dengan konsepnya terlebih dahulu. Menurut standar IFRS, komponen aset tetap yang nilainya signifikan harus disusutkan secara terpisah sesuai masa manfaatnya masing-masing. Misalnya, pada sebuah gedung, penyusutan pondasi, atap, dan lift dihitung secara terpisah. Sebagai contoh, pesawat EuroAsia Airlines dibeli seharga 100 juta euro. Harga ini dipecah menjadi 3 komponen. Yang pertama adalah rangka pesawat senilai 60 juta euro dengan masa manfaat 20 tahun. Maka didapatkan penyusutannya per tahun adalah 3 juta euro. Komponen yang kedua yaitu mesin senilai 32 juta euro. Umur mesinnya lebih pendek, yaitu 8 tahun. Jadi penyusutan tahunannya didapatkan 4 juta euro. Yang ketiga adalah komponen lainnya senilai 8 juta euro dengan masa manfaat 5 tahun. Jadi didapatkan penyusutannya adalah 1,6 juta euro per tahun. Pada pencatatan jurnal penyesuaiannya, jika ditotal beban penyusutan untuk tahun 2023 adalah sebesar 8,5
juta euro. Nah, di pencatatan jurnalnya kita mendebit akun beban penyusutan sebesar 8.600.000 euro dan mengkredit akumulasi penyusutan peralatan sebesar 8.600.000 euro. Nah, di penyajian neracanya, meskipun dihitung terpisah, di neraca pesawat ini tetap disajikan sebagai satu jumlah tunggal. Nilai akhirnya adalah 91.400.000 euro. Yang dimana angka ini didapatkan dari harga perolehan aset sebesar 100 juta euro tadi, dikurangi total akumulasi penyusutan sebesar 8,6 juta euro. Sehingga didapatkan total akhirnya adalah 91.400.000 euro. Lalu lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu penyusutan dengan periode parsial. Dibuka dengan konsepnya, yaitu jika aset dibeli di tengah periode, maka beban penyusutan dihitung secara proporsional sesuai waktu pemakaian dan perusahaan harus konsisten dalam kebijakan yang dipilih. Metode pertama yang digunakan adalah metode garis lurus, yaitu penyusutan dibebankan sama setiap tahunnya. Pada contoh 1, diketahui bahwa mesin seharga 45.000 pound sterling dengan masa manfaat 5 tahun menghasilkan penyusutan tahunan sebesar 9.000 pound sterling. Karena dibeli pada tanggal 10 Juni tahun 2022, maka hanya dihitung 7 bulan. Maka perhitungannya adalah 7 dibagi 12 dikali 9.000 menghasilkan 5.250 pound sterling. Metode yang kedua menggunakan metode saldo menurun ganda, yaitu penyusutan lebih besar di awal dan menurun setiap tahun. Pada metode ini dihitung dari nilai bukunya. Nah, pada contoh 2, diketahui aset sebesar 10.000 pound sterling dengan masa manfaat 5 tahun memiliki tarif sebesar 40%, di mana 40% ini didapat dari setengahnya 1/5 tahun. Maka penyelesaiannya adalah tahun 2022 dihitung selama 6 bulan. 6 dibagi 12 dikali 40% tadi dikali 10.000 pound sterling sehingga menghasilkan 2.000 pound sterling. 2.000 ini adalah jumlah penyusutan. Tahun 2023 dihitung penuh selama 12 bulan. Jadi perhitungannya 40% dikali 10.000 pound sterling dikurangi 2.000 pound sterling dari penyusutan tadi. Karena aset sudah mengalami penyusutan, jadi 40% dikali dengan 8.000 pound sterling sehingga didapatkan nilai penyusutannya terhitung sebesar 3.200 pound sterling. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai depresiasi dan penggantian aset tetap, pabrik, dan peralatan. Jadi depresiasi tidak melibatkan arus kas keluar pada periode berjalan. Lalu dana untuk penggantian aset berasal dari pendapatan yang dihasilkan dari penggunaan aset tersebut, jadi bukan dari depresiasi. Lalu bagaimana apabila perusahaan melakukan revisi tarif depresiasi? Yaitu diperhitungkan dalam periode berjalan dan bersifat prospektif, jadi hanya melihat ke depan, lalu tidak ditangani secara retrospektif, jadi penyusutan yang sudah dihitung itu tidak perlu dilihat lagi dan juga tidak dianggap sebagai kesalahan. Nah, di sini ada contoh soal. Lalu yang pertama kita melakukan perhitungan selisih akumulasi akibat revisi. Di sini ada depresiasinya sebelum direvisi. Depresiasi awal itu per tahunnya 4.500 didapatkan dari 1/20. 20 itu dari umur awal tahunnya, yaitu 20 tahun, dikalikan dengan harga beli mesinnya sebesar 90 juta. Jadi per tahunnya 4.500. Lalu untuk apabila 10 tahun itu 45.000. Lalu di sini depresiasi simulasi apabila awal umurnya itu 30 tahun
untuk per tahunnya itu 3.000 dan apabila 10 tahunnya itu 30.000. Lalu di sini ada selisihnya itu untuk per tahunnya 1.500, apabila 10 tahun itu sebesar 15.000. Lalu yang selanjutnya menghitung penyusutan setelah revisi estimasi. Di sini harga mesinnya sebesar 90.000 dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar 45.000 sehingga nilai bukunya itu 45.000. Karena umurnya direvisi, yang pada awalnya umur barunya itu 30 tahun lalu sudah terpakai 10 tahun, maka sisa umurnya itu 20 tahun. Jadi depresi barunya itu 45.000 dibagi dengan sisa umurnya yaitu 20 tahun sehingga depresiasi barunya menghasilkan 2.250 per tahun. Dan yang terakhir, jurnal untuk mencatat penyusutan untuk masing-masing dari 20 tahun yang tersisa itu ada mendebit depreciation expense sebesar 2.250 dan juga mengkredit accumulate depreciation mesin sebesar 2.250. Pada slide ini, kita akan membahas tentang penurunan nilai aset atau impairment. Impairment terjadi ketika nilai tercatat atau carrying amount suatu aset lebih besar daripada nilai yang dapat dipulihkan atau recoverable amount. Artinya, aset tersebut sudah tidak mampu lagi menghasilkan manfaat ekonomi sesuai nilai yang tercatat di laporan keuangan. Perusahaan perlu melakukan penilaian secara berkala untuk melihat apakah ada indikasi penurunan nilai. Indikator ini bisa berasal dari internal seperti penurunan kinerja atau kerusakan aset, maupun dari eksternal seperti perubahan kondisi ekonomi, teknologi, atau regulasi. Jika terdapat indikasi, maka dilakukan uji impairment dengan cara membandingkan nilai tercatat dengan recoverable amount. Recoverable amount sendiri adalah nilai yang lebih tinggi antara fair value dikurangi biaya penjualan dan value in use, yaitu nilai kini dari arus kas masa depan. Sesuai gambar ilustrasi ini, jika salah satu nilai lebih tinggi dari carrying amount, maka tidak ada impairment. Namun, jika keduanya lebih rendah, maka perusahaan harus mengakui kerugian impairment. Nah, selanjutnya ini ada dua contoh untuk memahami kapan terjadi impairment dan kapan tidak. Contoh pertama adalah no impairment. Misalnya, suatu aset memiliki nilai buku atau carrying amount sebesar 200.000 euro, kemudian nilai wajarnya setelah dikurangi biaya penjualan adalah 180.000 euro, dan value in use-nya sebesar 205.000 euro. Dalam kondisi ini, kita mengambil nilai yang lebih tinggi antara fair value dan value in use, yaitu 205.000 euro sebagai recoverable amount. Karena nilai ini lebih besar dari carrying amount, maka tidak terjadi impairment. Artinya aset masih mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang cukup. Nah, contoh kedua ini adalah impairment dengan data yang hampir sama, tetapi value in use-nya hanya 175.000 euro. Jadi, nilai tertinggi antara fair value dan value in use adalah 180.000 euro karena recoverable amount sebesar 180.000 lebih rendah dari carrying amount 200.000 euro, maka terjadi penurunan nilai aset. Selisih sebesar 20.000 diakui sebagai impairment loss. Kerugian ini kemudian dicatat sebagai beban dalam laporan laba rugi dan digunakan untuk menurunkan nilai aset di laporan keuangan. Jadi, kunci dari kedua contoh ini adalah membandingkan nilai buku dengan recoverable amount dan melihat apakah aset masih memiliki nilai yang cukup atau tidak. Nah, pada slide ini kita akan membahas impairment illustration. Nah, bisa dilihat bagian atas slide ini adalah ilustrasi perhitungan value in use. Ini ada 3 ilustrasi yang saya paparkan. Nah, di sini perusahaan memperkirakan arus kas masa depan, misalnya $40.000 per tahun selama 5 tahun. Ditambah nilai residu sebesar $10.000. Semua arus kas ini kemudian didiskontokan ke nilai sekarang sehingga diperoleh PV arus kas sama dengan sekitar $159.708. PV nilai residu sekitar $6.805. Total value in use sebesar $166.514. Kemudian dibandingkan dengan carrying amount sebesar $200.000. Karena lebih rendah, maka terjadi impairment loss sebesar $34.485. Nah, jurnalnya bisa dilihat ini debit. Yang debit itu loss on impairment, kemudian yang di kredit itu accumulate
akumulasi depresiasi atau accumulated depreciation. Ini sesuai dengan konsep bahwa selisih antara carrying amount dan recoverable amount diakui sebagai kerugian. Kemudian masuk pada case yang pertama. Di sini carrying amount sebesar 14 juta. Kemudian recoverable amount-nya 11 juta. Karena nilai buku lebih tinggi, maka terjadi impairment sebesar 3 juta. Setelah itu, yang penting nilai aset baru menjadi 11 juta dan ini dijadikan dasar depresiasi selanjutnya. Misalnya sisa umur 2 tahun, maka depresiasi per tahun 11 juta dibagi 2 sama dengan 5.500.000. Ini sesuai prinsip bahwa setelah impairment, carrying amount yang baru digunakan untuk perhitungan berikutnya. Kemudian lanjut pada case yang kedua. Kasus ini terjadi ketika tidak ada data pasar sehingga perusahaan tidak bisa menentukan fair value. Maka digunakan pendekatan value in use atau discounted cash flow. Perusahaan mengestimasi arus kas masa depan lalu didiskontokan. Nah, hasilnya sekitar 166.514 dolar. Yang ternyata lebih rendah dari carrying amount sebesar 200.000 dolar sehingga tetap terjadi impairment. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses impairment dimulai dari menghitung recoverable amount, kemudian dibandingkan dengan nilai buku dan jika lebih rendah maka diakui sebagai kerugian serta menjadi dasar baru untuk perhitungan selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemulihan kerugian penurunan nilai. Pemulihan terjadi ketika nilai aset yang sebelumnya mengalami penurunan mulai meningkat kembali. Namun ada batasannya, yaitu nilai yang dipulihkan tidak boleh melebihi nilai yang seharusnya jika tidak pernah terjadi penurunan nilai. Dalam ilustrasi ini, aset dibeli seharga 300.000 dolar Hong Kong dan disusutkan selama 3 tahun. Pada tahun 2022 terjadi penurunan nilai sebesar 20.000 dolar Hong Kong sehingga nilai buku berubah dan berdampak pada penyusutan di tahun berikutnya menjadi lebih kecil. Kemudian pada tahun 2023, nilai aset meningkat menjadi 96.000 dolar Hong Kong sehingga terdapat pemulihan sebesar 6.000 dolar Hong Kong. Pemulihan ini dicatat sebagai pendapatan, tetapi tetap dibatasi agar tidak melebihi nilai normal aset. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unit penghasilan kas. Konsep ini digunakan ketika suatu aset tidak dapat menghasilkan arus kas secara mandiri, sehingga tidak bisa dinilai secara terpisah. Dalam kondisi seperti ini, aset akan digabung dengan aset lain yang saling berkaitan dan dinilai sebagai satu kesatuan. Sebagai contoh, divisi produksi dan divisi pemasaran. Produksi menghasilkan barang, tetapi tidak menghasilkan kas tanpa adanya penjualan. Sedangkan pemasaran membutuhkan produk untuk dijual. Karena keduanya saling bergantung, maka dalam penilaian penurunan nilai, keduanya dianggap sebagai satu unit penghasil kas. Selanjutnya saya akan membahas terkait aset yang akan dijual. Ketika perusahaan memutuskan untuk menjual aset, maka aset tersebut tidak lagi disusutkan karena tidak digunakan dalam operasi. Aset tersebut dinilai menggunakan nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih, yaitu harga jual dikurangi biaya penjualan. Sebagai contoh, Kroger mencatat kerugian penurunan nilai atas properti pabrik dan peralatan yang tidak lagi digunakan karena akan dijual. Aset tersebut terus dinilai ulang setiap periode berdasarkan nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Nilai aset dapat naik atau turun, tetapi tidak boleh melebihi nilai sebelum terjadi penurunan nilai. Keuntungan atau kerugian dari perubahan ini dilaporkan dalam pendapatan dan pengeluaran lain-lain. Untuk grafik ini menjelaskan alur penentuan penurunan nilai. Yang pertama, perusahaan membandingkan nilai terpulihkan dengan nilai tercatat. Jika nilai terpulih lebih kecil, maka terjadi penurunan nilai dan kerugian harus diakui. Jika tidak, maka tidak ada penurunan nilai. Selanjutnya, perlakuannya dibedakan menjadi dua. Untuk aset yang digunakan, kerugian dihitung sebagai selisih nilai tercatat dan nilai terpulihkan. Kemudian disusutkan kembali berdasarkan nilai baru dan pemulihan diperbolehkan. Sedangkan untuk aset yang akan dijual, digunakan konsep nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih serta tidak dilakukan penyusutan. Di sini saya akan menjelaskan bab selanjutnya mengenai depletion atau depresi, atau bisa disebut juga penipisan. Jadi depletion adalah
Pengalokasian biaya sumber daya ke beban. Nah, sumber daya ini meliputi sumber daya alam ya, yang dibagi menjadi aset biologis dengan sumber daya mineral. Aset biologis ini seperti hutan, sedangkan sumber daya mineral itu seperti gas, minyak, tambang, dan lain sebagainya. Nah, untuk menentukan basis depresi kita memerlukan beberapa biaya. Yang pertama ada biaya praeksplorasi, yaitu biaya yang dikeluarkan sebelum memperoleh hak eksplorasi, misalnya survei awal seperti uji seismik. Nah, biaya praeksplorasi ini bersifat spekulatif sehingga langsung dibebankan saat terjadi. Lalu biaya yang kedua yaitu biaya eksplorasi dan biaya evaluasi, meliputi akuisisi hak eksplorasi, studi geologi, penyebaran eksplorasi, dan evaluasi kelayakan teknis komersial. Nah, menurut IFRS, perlakuan akuntansi fleksibelnya bisa menggunakan dua macam cara, yaitu bisa dibebankan langsung maupun dikapitalisasi sementara menunggu hasil evaluasi. Nah, ini menggunakan dua pendekatan juga, yaitu full cost, yaitu biayanya termasuk full cost atau kapitalisasi penuh, dan successful efforts hanya biaya yang berhasil yang dikapitalisasi. Nah, untuk biaya yang ketiga yaitu biaya pengembangan terjadi setelah terbukti layak secara teknis dan komersial. Dibagi menjadi biaya berwujud dan biaya tidak berwujud. Biaya berwujud ini seperti alat berat, transportasi gitu. Biaya tidak berwujud seperti pengeboran terowongan dan sumur. Lalu ada juga biaya tambahan, yaitu biaya restorasi lingkungan yang dimasukkan ke dalam depresi. Nah, nilai residu dikurangkan dari dasar depresi. Selanjutnya ada penghapusan biaya sumber daya, di mana setelah menentukan dasar depresi atau penyusutannya, kita perlu tahu cara mengalokasikan biayanya ke tiap periode. Nah, ini biasanya menggunakan metode unit produksi. Yang pertama, kita harus menghitung biaya per unit, yaitu total biaya sumber daya dikurangi nilai residu dibagi total estimasi unit cadangan. Lalu yang kedua, kita menghitung beban depresi periode berjalan, yaitu biaya per unit dikalikan jumlah unit yang diekstraksi. Nah, dalam menjurnalkan akumulasi depresi, yaitu contohnya inventory di debit sebesar 250.000 dan depresi akumulasi sebesar 250.000 di kredit. Itu contoh dari jurnalnya. Lalu apabila kita menyajikan penjurnalan dari sumber daya mineral di laporan posisi keuangan, yaitu tambang perak atau harga pokoknya itu 1 juta di debit dikurangi dengan akumulasi penyusutannya sebesar 250.000 di kredit. Ini kita memperkirakan cadangan yang dapat dipulihkan. Perusahaan itu terkadang perlu merevisi estimasi cadangan yang dapat dipulihkan karena adanya informasi baru atau teknologi yang lebih maju. Estimasi ini bersifat tidak pasti berdasarkan perkiraan terbaik, terutama untuk sumber daya seperti minyak, gas, dan logam langka. Nah, selanjutnya ada dividen likuidasi, di mana perusahaan hanya memiliki satu properti dan tidak berencana menambahkan aset. Nah, perusahaan dapat mengembalikan investasi kepada pemegang saham melalui dividen likuidasi. Jadi, dividen likuidasi adalah dividen yang melebihi laba ditahan sehingga sebagian merupakan pengembalian modal atau investasi awal, bukan laba. Nah, untuk menjurnalkannya, yaitu laba ditahan sebesar 1.650.000 di debit, lalu ada premi saham biasa sebesar 1.350.000 di debit, dan cash atau uang tunai sebesar 3 juta di kredit. Nah, untuk yang terakhir ada presentasi laporan keuangan atau penyajian dalam laporan keuangan. Nah, dalam laporan keuangan, perusahaan itu harus mengungkapkan informasi terkait biaya eksplorasi dan evaluasi. Yang pertama ada kebijakan akuntansinya, di mana cara perusahaan mencatat biaya E dan E, lalu kriteria pengakuan sebagai aset. Yang kedua, informasi keuangan terkait E dan E, yaitu jumlah aset dan kewajiban, pendapatan dan beban, arus kas operasi yang berasal dari aktivitas eksplorasi dan evaluasi.
Untuk materi selanjutnya yaitu tentang revaluations atau penilaian ulang, yang terbagi menjadi dua, yaitu penilaian ulang tanah dan penilaian ulang aset. Yang pertama, untuk mengilustrasikan revaluasi tanah, kita gunakan contoh dari Siemens Group yang membeli tanah seharga 1 juta euro pada 5 Januari 2022. Kemudian, di akhir periode, nilai wajar tanah tersebut meningkat menjadi 1.200.000 euro. Karena perusahaan menggunakan metode revaluasi, maka nilai tanah disesuaikan dengan nilai pasar yang terbaru, yaitu 1.200.000 euro. Selisih kenaikan, yaitu dihitung dari nilai pasar dikurang dengan nilai buku, yaitu 1.200.000 dikurang dengan 1 juta adalah 200.000 euro, tidak diakui sebagai laba. Karena tanah tersebut belum dijual. Sebaliknya, keuntungan ini dicatat sebagai keuntungan belum terrealisasi dan dimasukkan ke dalam pendapatan komprehensif lain. Dan kenaikan ini dicatat dengan mendebit akun tanah sebesar 200.000 euro dan mengkredit keuntungan yang belum terrealisasi dari revaluasi tanah sebesar 200.000 euro pula. Lalu yang kedua adalah penilaian ulang aset. Berbeda dengan tanah yang tidak dapat disusutkan, aset atau peralatan dapat disusutkan. Kemudian saya ada contoh untuk Lenovo Group membeli aset 500.000 yen dengan umur manfaat 5 tahun dan penyusutan per tahun sebesar 100.000 yen. Langkah pertama, perusahaan mencatat penyusutan terlebih dahulu. Setelah 1 tahun, nilai buku peralatan menjadi 400.000. Karena awalnya 500.000 dikurang dengan penyusutan per tahun 100.000 menghasilkan 400.000. Langkah kedua, dilakukan penilaian ulang dan diketahui bahwa nilai pasar peralatan adalah 460.000. Langkah ketiga, karena perusahaan menggunakan metode revaluasi, maka nilai aset harus disesuaikan ke nilai pasar, yaitu 460.000. Untuk melakukan penyesuaian ada 3 tahap. Pertama, menghapus akumulasi penyusutan sebesar 100.000. Kedua, menyesuaikan nilai peralatan agar sesuai dengan nilai wajar, yaitu menjadi 460.000. Ketiga, selisih antara nilai buku sebelumnya, yaitu 400.000 dengan nilai wajar 460.000, sebesar 60.000 dicatat sebagai keuntungan revaluasi. Untuk menjurnalannya, di sisi debit ada akumulasi depreciation equipment sebesar 100.000, equipment di sisi kredit 40.000, dan unrealized gain on revaluation equipment sebesar 60.000. Isu-isu dari revaluasi. Dalam revaluasi terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, revaluasi harus diterapkan pada seluruh aset dan kelompok yang sama dan tidak boleh dilakukan secara selektif. Kedua, metode ini harus digunakan secara konsisten dari waktu ke waktu. Ketiga, revaluasi perlu dilakukan secara berkala agar nilai aset yang dilaporkan tetap mencerminkan nilai wajar di pasar. Selanjutnya, kita akan memasuki pada subbab presentation and analysis. Jadi terdapat 2 aset, yaitu aset terdepresiasi dan aset terdepresi. Yang pertama ada aset terdepresiasi, yaitu aset yang mengalami penurunan nilai karena dipakai terus-menerus, usia ekonomis berkurang. Contohnya mesin produksi, kendaraan, dan gedung. Aset seperti ini menggunakan akun akumulasi depresi. Jadi, harga perolehan tetap dicatat, penurunan nilainya dikumpulkan di akun kontra bernama akumulasi depresiasi. Yang kedua, ada aset terdepresi. Ini khusus untuk sumber daya alam atau mineral yang jumlahnya semakin berkurang saat dieksploitasi. Karena sumber daya diambil atau digunakan, nilainya berkurang, maka bisa disebut depresi. Pencatatannya bisa 2 cara, yaitu menggunakan akun akumulasi depresi atau langsung mengurangi akun aset. Intinya sama, menunjukkan nilai sumber daya yang tersisa. Selanjutnya, ada pengungkapan atau disclosure. Yang pertama ada basis penilaian, biasanya adalah biaya perolehan. Yang kedua ada janji, hak gadai, dan komitmen lainnya. Selanjutnya analisis PPNI. Yang pertama ada perputaran aset. Jadi mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Itu rumusnya net sales dibagi average total asset.
yang bisa kita lihat pada gambar tersebut. Yang selanjutnya ada profit margin on sales, yang dimana mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan operasional dari tingkat penjualan tertentu, yang dimana rumusnya itu net income dibagi dengan net sales, yang bisa kita lihat pada gambar tersebut. Kemudian ada return on assets atau ROA, yang dimana mengukur keberhasilan perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan suatu pendapatan, yang dimana rumusnya net income dibagi average total asset, yang bisa kita lihat pada gambar tersebut. Kemudian dengan menghubungkan margin laba atas penjualan dan perputaran aset, maka kita dapat memastikan seberapa menguntungkan perusahaan dalam menggunakan aset selama periode waktu tersebut melalui ukuran return on asset, yang bisa kita lihat pada gambar tersebut. Tapi intinya pengerjaannya itu hasilnya sama saja.